Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam pertemuan lewat siaran Tabura Injil di hari ini. Dan lewat siaran ini kita akan mendengarkan sekali lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca serta kita renungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu atas kasih setia, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini karena semua yang terbaik yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Di hari ini, secara khusus lewat siaran Tabura Injil, kami boleh berjumpa lewat siaran ini. Dan lewat siaran Tabura Injil kami hendak belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami sadar dengan sungguh bahwa tanpa Roh Kudus yang datang daripada-Mu Bapa, kami tidak akan mengerti akan maksud firman-Mu. Karena itu biarlah Roh-Mu ada bagi kami, menyucikan hati pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca, kami dapat memahaminya dalam perenungan di hari ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga, kami hendak membaca firman Tuhan. Amin. Pembacaan bagi kita di saat ini terambil dari dalam kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 12 hingga pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekali lagi, kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-16 dan dilanjutkan pada pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ini merupakan pembacaan kita yang akan kita renungkan bersama di saat ini. Tetapi secara khusus saya akan baca dari pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga bagi kita di hari ini. Pembacaan kita di hari ini dalam kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga berbunyi sebagai berikut. Hai putri-putri Yerusalem, kemana perginya kekasihmu? Hai jelita di antara wanita, ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya bersamamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk menggembalakan domba dalam kebun, dan untuk memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pembacaan kita dari Kidung Agung pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dalam pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, diberikan tema bagi kita di hari ini adalah kekasihku Tuhanku. Kekasihku Tuhanku. Tema ini akan mengantar kita untuk memahami maksud Tuhan lewat firman-Nya di hari ini. Persekutuan yang terkasih bukan kebetulan. Cinta menghinggapi kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakannya. Perintah pertama dari Tuhan Allah yang utama adalah agar manusia mencintainya. Mencintainya dengan segenap hati. Mencintai Tuhan Allah dengan jiwa dan dengan segala kekuatan yang ada. Nah, inilah yang menjadi dasar sehingga bukan secara kebetulan cinta itu menjadi bagian yang kita miliki dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kitab Kidung Agung yang kita baca di hari ini
adalah kitab yang paling gamblang sekali mengekspresikan tentang cinta. Para penafsir sepakat bahwa memang kitab ini memberikan model hubungan yang sehat. Bagaimana dikisahkan tentang cinta itu sebagaimana dari rancangan Tuhan, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan dinikmati dalam sebuah ikatan pernikahan kudus. Nah, persekutuan para pemirsa yang diberkati Tuhan, hari ini kita baca sekali lagi bagian firman Tuhan ini. Kita sekali lagi merenungkan firman Tuhan ini. Dan bagian firman Tuhan ini, kalau kita hubungkan puisi ini dengan puisi sebelumnya, dengan bagian firman Tuhan sebelumnya, di mana di bagian sebelumnya dikatakan bahwa sang istri sakit asmara. Itu dapat kita lihat pada ayat yang pasal 5 ayat 8. Dalam kesakitan asmaranya itu, sang mempelai wanita kini sedang memperlihatkan bagaimana sang kekasihnya telah pergi dalam bagian bacaan ini. Pada ayat yang ke-6 dari pasal 5 itu menjelaskan demikian, bagaimana dia menyampaikan, memperlihatkan itu. Sehingga ia sedang berbicara. Dia sedang berbicara tentang kekasihnya kepada putri-putri Yerusalem. Nah, sebelumnya suami yang melontarkan syair dan pujian ini kepada istrinya. Nah, kini dari bagian ini giliran sang istri memamerkan kegagahan suaminya. Penampilan yang begitu hebat dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Matanya yang menyolok di antara selaksa orang, bagaikan emas yang murni kepalanya. Sang istri menyampaikan hal ini, melukiskan kemuliaan yang memancarkan dari kepala sang suami. Matanya bagaikan merpati, sebuah keindahan yang berkilau, mandi dalam susu yang mengacu pada warna putih matanya. Pipinya yang bagaikan bedeng rempah-rempah yang mengeluarkan keharuman, serta keistimewaan yang lain daripada yang lain. Dan itu ia sampaikan, semuanya ia sampaikan dengan sangat rasa yang sangat indah sekali. Disampaikan sebagai satu pujaan tersendiri dari sang istri kepada suami. Nah, akhirnya dia berseru di hadapan para putri-putri Yerusalem. Dia menyampaikan bahwa demikianlah suamiku, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia bangga menerangkan semuanya bahwa dia adalah milik suaminya. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini, saat ini, kita ada dalam bulan Bina Keluarga. Dan saat ini, firman Tuhan hari ini mengantar kita, menasihati kita untuk melihat, untuk ada dalam persekutuan keluarga, untuk terus dibina, untuk sadar dengan sungguh tentang tugas tanggung jawab kita sebagai pasangan suami istri yang harus terus terbina dalam bulan Bina Keluarga. Secara khusus kepada dalam hubungan dalam pernikahan, bahwa pernikahan itu adalah hubungan yang dibuat oleh Tuhan sendiri, di mana dalam pernikahan itu hanya ada satu suami dan satu istri. Tidak ada istri dua atau suami dua. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar untuk menerima. Kita diajar untuk menerima pasangan kita, bahwa hanya dialah satu-satunya yang terbaik, walau ada kekurangan dalam kehidupannya, ataupun mungkin ada yang lebih daripadanya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk bangga memilikinya,
Sebab pernikahan tidak dibuat untuk lebih dari satu bagi satu pernikahan. Atau punya istri satu, atau punya istri dua, atau punya suami dua, atau saat ini sedang tren dengan disebut dengan 01, 02 atau pil. Pil itu adalah pria idaman lain, atau will, wanita idaman lain yang saat ini sedang tren atau disebut dengan pelakor. Tidak dijelaskan demikian dalam firman Tuhan, tetapi ditekankan bahwa pernikahan itu hanya satu istri, satu suami. Karena itu, agar hubungan suami istri menjadi baik, maka haruslah menunjukkan keharmonisan yang menunjuk pada cinta kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar yang hari ini saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Gambaran firman Tuhan hari ini yang melukiskan hubungan antara suami istri. Seorang istri yang dengan bangga menyampaikan kehebatan segala sesuatu yang terbaik dari suaminya. Hari ini, di bulan bina keluarga, gambaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita sesungguhnya kekasih kita adalah Tuhan. Sesungguhnya kekasih kita adalah Tuhan, di mana Dia adalah kekasih yang setia, yang paling setia, yang selalu ada bagi kita. Untuk itu jangan kita mencari lagi hal-hal di luar Tuhan Allah kita. Tapi mari datang kembali kepada Dia dengan bangga kita menyatakan, mengagungkan Tuhan Allah kita yang kita banggakan, seperti seorang perempuan yang menantikan suami dengan bangga menyampaikan tentang segala sesuatu yang dimiliki, kehebatan, segala hal yang dimiliki oleh suaminya. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan cari Tuhan yang lain. Karena hanya Dia, Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan tetap setia dan ada bagi kita. Dia yang akan terus menolong kita untuk terus menjadikan Tuhan sebagai kekasih hidup kita selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk tetap ada bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga lewat firman-Mu di hari ini dan kesempatan terindah yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh ada dalam perenungan dan kami diingatkan sekali lagi untuk harus melakukan yang terbaik seperti yang Kau gambarkan hubungan kami dengan Tuhan seperti hubungan suami istri. Begitu mengasihi, begitu saling setia satu sama lain. Berani untuk menunjukkan kepada setiap orang, siapapun pilihannya. Karena itu Bapa mengagungkan segala kuasa dan kasih Tuhan. Kami pun dituntut untuk berani menyatakan sikap kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk menyatakan bahwa hanya Engkau yang akan ada terus dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka, ada dalam berbagai pergumulan kehidupan, tantangan-tantangan yang ada. Kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan Allah Bapa di surga. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka untuk terus ada dalam berbagai tantangan pergumulan, tetap ada dan percaya kepada Tuhan, tidak berpaling daripadamu, tetap berpasrah kepada Tuhan Allah dan memohon kepadamu untuk tetap ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi siaran ini, setiap mereka yang ada di balik layar yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil dengan segala kehidupan mereka, Tuhan memberkati. Dan biarlah siaran ini terus menjadi bagian penginjilan bagi seluruh umat Tuhan di mana saja mereka berada. Kesaksian, persekutuan dan pelayanan diwujud nyatakan lewat pelayanan ini bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat. Dan Tuhan terus memberkati kami di hari ini. Dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah bersama-sama ada di dalam siaran Tabura Injil dan telah mengikuti, mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kiranya pertemuan lewat siaran Tabura Injil menjadi berkat bagi kita semua. Terus saksikan siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.